Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Ala Nur Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang artinya aktivitas mengetahui, memperoleh pengetahuan, mengorganisasikan dan menggunakannya. Psikologi kognitif memandang manusia sebagai makhluk yang selalu aktif mencari dan menyeleksi informasi untuk diproses. Sehingga perhatian utama psikologi kognitif adalah upaya memahami proses individu dalam mencari, menyeleksi, mengorganisasikan, dan menyimpan informasi. Belajar kognitif berlangsung berdasarkan skemata atau struktur mental individu yang mengorganisasikan hasil pengamatannya. Struktur mental individu tersebut berkembang sesuai dengan tingkatan perkembangan kognitif seseorang. Semakin tinggi tingkat perkembangan kognitif seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan dan keterampilan dalam memproses berbagai informasi atau pengetahuan yang diterimanya dari lingkungan. Ada tiga hal yang umum terdapat di dalam pembicaraan teori kognitif, antara lain yang pertama, elemen kognitif. Teori kognitif percaya bahwa perilaku seorang itu disebabkan adanya satu rangsangan atau stimulus, yakni suatu objek fisik yang mempengaruhi seseorang dalam banyak cara. Teori ini mencoba melihat apa yang terjadi di antara stimulus dan jawaban seorang terhadap rangsangan tersebut. Atau dengan kata lain, bagaimana rangsangan tersebut diproses dalam diri seseorang. Menurut teori kognitif, semua perilaku itu tersusun secara teratur. Individu mengatur pengalamannya ke dalam aktivitas untuk mengetahui cognition yang kemudian memacaknya ke dalam susunan kognitif. Susunan ini menentukan jawaban seseorang. Kemudian yang kedua yaitu struktur kognitif. Menurut teori kognitif, aktivitas mengetahui dan memahami sesuatu itu tidaklah berdiri sendiri. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan rencana disempurnakan oleh kognisi yang lain. Proses penyalinan dan tata hubungan di antara kognisi-kognisi ini membangun suatu struktur dan sistem. Struktur dan sistem ini dinamakan struktur kognitif. Sifat yang pasti dari sistem kognitif ini tergantung akan satu karakteristik dari stimulus yang diproses ke dalam kognisi. Kemudian dua, pengalaman dari masing-masing individu. Hal umum yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Sistem kognitif mempunyai beberapa fungsi. Di antara fungsi-fungsinya antara lain, satu, memberikan pengertian. Pada kognitif baru, menurut teori kognitif, pengertian terjadi jika sesuatu kognitif baru dihubungkan dengan sistem kognitif yang telah ada. Kognisi membentuk atribut-atribut tertentu tergantung pada bagian ia berinteraksi dengan satu atau lebih sistem kognitif. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menghasilkan emosi. Interaksi antara kognisi dan sistem kognitif tidak hanya memberikan pengertian pada kognisi saja, tetapi dapat pula memberikan konsekuensi yang berupa perasaan, misalnya perasaan senang dan tidak senang, baik atau buruk, dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga yaitu membentuk sikap. Menurut teori kognitif, jika suatu sistem kognitif dari sesuatu memerlukan komponen-komponen yang mengandung efektif emosi, maka sikap untuk mencapai suatu tujuan atau objek itu telah terbentuk. Bersatunya sistem kognitif dan komponen afektif menghasilkan tendensi perilaku untuk mencapai suatu objek jika seseorang itu mempunyai kognitif, pengetahuan, afektif, emosi, dan tindakan, tendensi perilaku. Fungsi yang keempat yaitu memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku. Relevansi teori kognitif untuk menganalisa dan memahami perilaku manusia yang mudah diamati adalah terletak pada motivasi dari perilaku seorang. Hal ini disebabkan karena perilaku tidak hanya terdiri dari tindakan-tindakan yang terbuka saja, melainkan juga termasuk faktor-faktor internal seperti berpikir, emosi, persepsi, dan kebutuhan. B. Perilaku itu dihasilkan oleh ketidakselarasan yang timbul dalam struktur kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mengutamakan proses pembelajarannya dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang paling banyak digunakan di Indonesia. Teori ini merupakan kritik dari teori-teori yang telah ada sebelumnya.
Yang terpenting di dalam teori kognitif adalah insight atau pemahaman terhadap situasi yang ada di lingkungan, sehingga individu mampu memecahkan permasalahan yang dihadapinya dan juga bagaimana individu berpikir. Dalam proses belajar mengajar, diperlukan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Berikut ini adalah aplikasi teori belajar kognitif dalam proses pembelajaran. 1. Pengalaman tilian atau insight. Tilian bisa disebut juga pemahaman mengamati. Dalam proses belajar, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilian, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. 2. Pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Dalam hal ini, unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilian dalam proses pembelajaran. Hal ini akan sangat bermanfaat dan membantu peserta dalam menangani suatu masalah. Jadi, hal-hal yang dipelajari para peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. 3. Perilaku bertujuan atau purposive behavior. Suatu perilaku akan terarah pada tujuan. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika para peserta didik mengerti tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, hendaknya para guru membantu para peserta didik untuk memahami arah dan tujuannya. 4. Prinsip ruang hidup. Perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Jadi materi yang diajarkan harusnya berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan individu. 5. Transfer dalam belajar, yaitu proses pemindahan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari satu konfigurasi ke konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menentukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah pada situasi lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.